Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat Paskah. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sungguh Tuhan kita luar biasa. Kuasa maut tidak dapat menahannya. Hari ini kita akan merayakan Paskah, hari kemenangan Kristus bagi kita. Dan kita akan berjumpa kembali di rumah Tuhan. Karena itu siapkan diri kita sebaik mungkin. Sebab ada sesuatu yang Allah persiapkan untuk hidupmu di momen Paskah kali ini, Minggu 9 April tahun 2023. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri untuk beribadah, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari bacaan 28 hari bersama kitab Kisah Para Rasul. Dan di Minggu Paskah yang luar biasa ini, kita telah berada di hari yang kelima. Maka kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-42. Judul renungan kita hari ini, dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-20. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman itu kepada orang banyak. Sidang jemaat Tuhan, saudara pasti familiar dengan kata taat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taat dimaknai sebagai kepatuhan, kesetiaan, dan kesalehan. Memang harus diakui bahwa untuk mencapai suatu tujuan, seseorang membutuhkan yang namanya ketaatan. Bahkan perusahaan, organisasi, atau yayasan apapun membutuhkan kesetiaan para pendiri, pengurus, dan staf agar tujuan yang ingin dicapai dapat diraih. Kita dipanggil Kristus untuk menjadi saksinya di dunia. Amin. Untuk menjadi saksi Kristus yang baik dibutuhkan komitmen dan ketaatan terhadap perintah Allah. Istilah taat dalam perikop kali ini berkaitan dengan berpegang pada kebenaran Allah. Saat para rasul ditangkap dan diadili, mereka memiliki patokan hidup yang jelas, yaitu berdiri teguh pada kebenaran Allah. Hal itulah yang membuat mereka memilih untuk menaati Allah daripada manusia. Dan kita dapat melihat ketaatan kepada Allah telah menjadi komitmen para rasul. Walau nyawa mereka menjadi taruhannya, mereka tidak merasa takut. Dan pada ayat 33 kita mendapati bahwa mereka akan dibunuh. Ancaman itu sekalipun tidak dapat mematahkan tekad bulat dan semangat mereka untuk melanjutkan perwartaan tentang Injil Kristus. Dalam ketaatan para rasul, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Allah memakai Gamaliel membujuk anggota Mahkamah Agama untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh putusan mereka. Dalam argumennya, kita mendapati bahwa Gamaliel menjelaskan bahwa suatu gerakan yang berasal dari manusia cepat atau lambat akan lenyap. Tetapi jika apa yang dilakukan oleh para rasul Yesus berasal dari Allah, maka siapapun tidak mampu mematikan api pergerakan itu. Benarlah, jika kita mendapati sampai hari ini, berita Injil keselamatan di dalam Kristus tetap digaungkan. Sehingga kita bisa menjadi selamat karena ada berita Injil yang diberitakan kepada kita. Tepat apa yang dikatakan Gamaliel, bahwa segala sesuatu yang Allah mulai tidak akan pernah dapat diakhiri oleh apapun. Seringkali dalam melaksanakan tugas pemberitaan Injil, kita suka meragukan penyertaan Allah. Apalagi ketika kita berhadapan dengan ancaman. Mungkin saja kita memilih taat kepada manusia dengan cara membungkam sebagai bentuk kompromi. Satu hal yang perlu diketahui dan diingat adalah orang yang taat dan setia akan memperoleh keselamatan hidup. Amin. Tetapi orang yang cari aman dan berkhianat, sesungguhnya mereka akan binasa. Sidang jemaat Tuhan, Tuhan ingin menegaskan kembali kepada kita hari ini. Kita dipanggil untuk taat menjadi saksi-saksi Kristus. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apa yang kita bicarakan, mari biarlah apa yang kita bicarakan adalah sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan di dalamnya berita Injil keselamatan di dalam Kristus dinyatakan. Jangan takut atas apapun. Semampu kita dan dengan pengurapan Roh Kudus, maka kita akan menjadi saksi. Hanya saja yang diperlukan taat dan berkata, Tuhan, aku mau menjadi saksimu untuk memberitakan kebenaran di dalammu. Maka lihatlah, apa yang tidak mungkin bagi dirimu untuk bersaksi kepada orang lain, Tuhan akan membantu saudara. Roh Kudus akan mengurapi saudara, sehingga banyak orang akan melihat keselamatan di dalam Kristus.
Tuhan memanggil kita untuk taat menjadi saksi Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Terlebih jika hari ini kita merayakan sebuah kepastian akan keselamatan kita di dalam Kristus. Bahwa apa yang saudara yakini tentang keselamatan di dalam Kristus benar-benar dinyatakan di dalam firman Allah. Bahwa kematian mau tidak dapat menahannya. Saksikan itu kepada lain orang. Dan kalau kita hari ini akan beribadah kepada Tuhan untuk merayakan kebangkitan Kristus, mari datanglah dengan penuh sukacita. Bergembiralah dengan segenap hatimu. Karena Tuhan kita tidak mati. Tuhan kita membuktikan dirinya adalah Allah yang hidup, yang tidak dapat ditahan oleh kuasa maut. Dan orang-orang yang percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus, maka mereka juga akan menerima kuasa kebangkitan itu sendiri. Di mana kita dapat menjalani hari-hari kita dengan penuh kemenangan. Jangan khawatir tentang apapun, karena hari esok kita di bumi, bahkan setelah di bumi, telah dijamin oleh Kristus Yesus yang sudah mati namun bangkit. Mari rayakan Paskah kali ini dengan penuh sukacita karena kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan dan akan terus Tuhan kerjakan dalam hidup kita sampai Maranatha Kristus Yesus datang kali kedua menjemput kita. Maka kemenangan demi kemenangan akan dinyatakan dalam hidup kita. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan kita hidup. Ada hari esok buat kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini. Digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah. Terlebih bagi sedang jemaat Tuhan akan menuju rumah Tuhan. Diberkatilah dalam perjalanan-perjalanan saudara sampai di rumah Tuhan. Atau mungkin setelah kita beribadah ada beberapa kegiatan yang harus kita kerjakan. Percayalah dimanapun saudara berada, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat Paskah. Amin.